Masalah baru. Alvano sangat khawatir saat tahu istrinya jatuh pingsan. Dia segera menghabisi nyawa para bajingan yang berani berkhianat dengannya. Sayang, baby, bangun sweetie. Alvano sangat khawatir saat melihat keadaan istrinya. Lisa memberikan air untuk dipercikan ke wajah sahabatnya itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Alvano pada Jordan yang melihat kejadian tadi. Saat aku masuk, Anidia menodongkan pistol ke arah salah satu dari mereka. Setelah berhasil menembaknya, Anidia langsung pingsan. Jelas Jordan seperti apa yang dilihatnya tadi. Alvano tersenyum saat mendengar penjelasan Jordan. Tak lama mata Anidia terbuka. Anidia langsung duduk dan melihat ke sekelilingnya. Kamu sangat hebat, baby. Anidia baru sadar kalau sudah ada suaminya di sana. Anidia segera memeluk tubuh suaminya dan langsung menceritakan tentang kejadian tadi. Sementara Sisil saat ini sudah gila. Dia meracau sedang bercinta dengan Alvano, dan sejak tadi dia bermain menggunakan jarinya sendiri di depan keramaian. Alvano, lebih cepat lagi. Punyamu sangat nikmat. Racau Sisil. Bahkan sudah hampir 1 jam Sisil meracau dan belum juga sadar. Sisil dibawa oleh 5 pria mabuk keluar dari kru tersebut tidak tahu kemana. Dia tidak berteriak atau mengatakan apapun. Sejak tadi dia terus menyuruh Alvano lebih cepat lagi. Kalau tadi aku nggak datang pasti kamu udah tidur sama jalang itu kan? Teriak Ani. Dia masih marah tentang kejadian tadi. Dia masih belum puas memarahi suaminya itu. Tidak, baby. Aku selalu mengingat istriku yang cantik ini. Bagaimana bisa aku bersama perempuan lain, apalagi jalang yang udah biasa dipakai oleh banyak orang? Jelas Alvano. Jadi kalau tadi bukan Sisil, tapi dia perempuan yang masih perawan, kamu bakal mau gitu? Alvano kembali terdiam. Dia tidak tahu harus jawab apa. Saat ini semua yang dia katakan pasti bakal salah di hadapan istrinya. Gak mungkin sayang. Hanya kamu yang bisa buat Alvano Junior berdiri tegak. Anidia masih belum juga luluh. Berbagai macam cara sudah Alvano keluarkan. Tapi Anidia masih juga murung. Samuel yang sejak tadi mendengar percakapan antara suami istri itu hanya bisa tersenyum dan menggeleng kepala. Mereka tiba di mansion pukul 2 dini hari. Anidia yang memang sangat kecapean langsung tertidur lelap setelah mengganti pakaiannya dengan piyama tidur. Alvano tersenyum saat memandang wajah istrinya yang sudah tertidur pulas. Alvano benar-benar gak nyangka kalau istrinya senekat tadi. Pukul 09.00 pagi Sisil terbangun dalam keadaan yang sangat menggemaskan. Seluruh tubuhnya remuk, dia terbangun dalam keadaan telanjang, dan di bagian bawahnya dipenuhi dengan cairan-cairan menjijikan. Aku di mana ini? Sisil melihat sekelilingnya. Sisil berada di gubuk tua yang sangat kotor. Tempat itu berbau alkohol. Dia segera memakai pakaian yang sudah robek dan segera pergi dari sana. Sepanjang perjalanan Sisil mengingat tentang kejadian semalam. Dia hanya ingat sebelum dia bercinta dengan Alvano. Dia sempat dihajar oleh sepupunya habis-habisan. Mengingat perlakuan Anidia semalam membuat darah Sisil mendidih. Sisil hanya bisa berjalan menuju rumahnya. Semua barang miliknya entah di mana sekarang. Dia hanya bisa berjalan kaki karena tidak mempunyai ongkos untuk pulang. Sementara di mansion Alvano dan keluarganya sedang sarapan pagi di meja makan. Sejak tadi Anidia tidak berbicara dengan suaminya sepatah kata pun. Jadi kenapa nggak makan? Tanya Xavier yang melihat Alvano sejak tadi terus menatap ke arah Anidia. Mami, kamu nggak mengambil makanan buat Daddy? Jawab Alvano dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Tapi bukannya sedih, wajah Alvano malah terlihat lucu. Biar Viola aja yang ambilin ya, Dad. Vira langsung turun tapi Anidia mencegahnya. Tidak usah sayang, kamu makan aja ya, biar Mami yang ambilin. Anidia melotot ke arah suaminya. Alvano yang melihat wajah gemas istrinya tersenyum manis sambil mengedipkan sebelah matanya. Berita pagi ini langsung tersebar. Salah satu anak dari orang terkenal dan terkaya meninggal karena kasus pembunuhan. Ayahnya yang merupakan orang terpandang di negara tersebut langsung turun tangan atas kematian putra semata wayangnya. Wah, beritanya cepat kali menyebar. Teriak petir heboh. Apa ada sangkut pautnya dengan kejadian semalam?
Tanya Anidia ketakutan. Tidak, baby. Tapi setelah Alvano menjawab tidak, berita tersebut langsung menyoroti ke arah klub malam yang mereka datangi. Seketika wajah Anidia langsung merah. Apa aku yang membunuh anaknya? Tanya Anidia lagi. Bukan, baby. Itu kasus lama. Mungkin baru ditayangkan karena semalam terjadi lagi di tempat yang sama. Anidia tidak percaya dengan jawaban suaminya. Jangan pikirkan tentang kejadian ini, oke? Aku akan mengurus sisanya. Sekarang aku berangkat dulu. Alvano mengecup seluruh wajah istrinya. Kemudian Anidia mengantar suaminya sampai ke depan dengan wajah yang terlihat takut. Udah, jangan dipikirkan. Percayakan semuanya pada suamimu ini, oke? Anidia mengangguk. Dia yakin Alvano bisa menyelamatkannya. Emang semalam kau membunuh orang? Bisik Pipit yang masih ketinggalan berita. Karena saat petir pulang dia sudah terlelap. Aku terpaksa. Jawab Anidia yang duduk dengan wajah memerah. Wow, kamu keren. Kalau aku jadi kamu pasti aku sangat bangga pada diriku sendiri. Pipit mencoba untuk menghibur Anidia, meski dirinya sendiri sangat takut kalau berada di posisi Anidia saat ini. Tenang aja, kami semua selalu ada buat Kak Anidia. Apalagi semalam kita semua selamat karena Kak Anidia langsung gercep menembak orang tersebut. Lanjut Eve yang juga mencoba membuat Anidia tenang. Ya, lagian Alvano nggak akan membiarkan istrinya terluka sedikit pun. Pipit dan Eve mengguk setuju dengan perkataan Lisa. Anidia kembali membuka televisi dan melihat berita yang sama seperti yang tadi. Tapi kali ini ayah dari pria itu langsung yang berbicara. Apa Anda mencurigai seseorang, Tuan? Tanya wartawan. Sebenarnya saya sudah tahu siapa pelakunya. Tapi karena belum menemukan bukti yang kuat, jadi saya hanya bisa menyerahkan semua ini pada polisi. Anidia semakin takut saat mendengar perkataan pria parubaya tersebut. Tapi sepertinya yang semalam itu bukan anaknya. Karena setahu saya anaknya masih muda. Dan wajahnya juga bukan seperti itu. Jelas Eve yang tahu kalau anak pria itu Alvano sendiri yang menghabisinya. Tapi tetap saja, aku terlibat dalam masalah ini. Percayakan semua ini pada Alvano, Anidia. Dia pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini. Jangan terlalu dipikirkan. Ucap Lisa memberi Anidia nasihat. Sementara di perusahaan Alvano juga sangat heboh karena ada isu kalau pembunuhan tersebut dilakukan oleh Alvano. Karena dari hasil penyelidikan ada Alvano di tempat kejadian tersebut. Wah, aku jadi kasihan sama anaknya. Dia tampan sih. Tapi kira-kira kenapa ya Pak Alvano membunuh pria tampan itu? Mungkin ada perselisihan atau masalah perempuan. Tapi sih kalau masalah perempuan gak mungkin. Secara Pak Alvano sangat cinta sama istrinya si Anidia itu. Mungkin saja laki-laki itu yang duluan bikin masalah. Semua orang menduga-duga atas kejadian tersebut, dan banyak dari mereka yang menebak kalau laki-laki tersebut yang duluan bikin masalah dengan Alvano. Karena banyak orang yang tahu kalau Alvano tidak akan mau berurusan dengan orang yang gak dia kenal dan tidak mengganggunya. Tetap awasi pergerakan ayah bajingan itu. Setelah ini dia pasti akan mengincar aku atau keluargaku. Jordan dan Petir mengangguk. Mereka juga punya pemikiran yang sama. Setelah kejadian ini pasti si tua bangka itu akan membunuh Alvano atau anggota keluarganya. Dia tidak akan diam setelah putra semata wayangnya meninggal di tangan Alvano. Dan terus perketat penjagaan mansion. Jangan biarkan sembarangan orang masuk ke dalam kawasanku. Jordan langsung paham. Kali ini bukan lawan main-main menurut Jordan. Kali ini Alvano berurusan dengan orang yang hampir sama berkuasa dengannya. Ke-189, paket dari seseorang. Sudah seminggu ini Alvano masih bersikap tenang. Padahal di luar sana sudah banyak sekali berita tentang beredarnya foto atau video pembunuhan yang terjadi malam itu. Dan Alvano masih bersikap tenang seolah tidak terjadi apapun. Kenapa Daddy masih di rumah? Tanya Xavier saat melihat Alvano masih menggunakan pakaian santainya. Daddy lagi nggak ada kerjaan. Jadi hari ini Daddy bakal seharian penuh di rumah. Baiklah. Kalau gitu Fir mau Daddy diajarin memanah. Alvano tersenyum mendengar perkataan putranya.
Baiklah, ayo kita mulai. Mereka berdua langsung pergi ke halaman belakang tempat biasa mereka latihan. Mam, Dedi mau kemana? Tanya Via yang penasaran melihat Dedi dan kakaknya sudah siap. Mami juga nggak tahu. Ayo kita lihat aja. Mereka berdua langsung mengikuti kemana arah Alvano dan Fir pergi tadi. Sementara di lain tempat, seseorang sedang duduk sambil menatap ke arah foto seseorang yang sangat mirip dengannya. Aku akan membalas perbuatannya kepadamu. Karena dia kamu meninggalkan mama dan papa. Laki-laki parubaya itu tidak bisa lagi menahan rasa sedih dan marahnya. Apalagi saat melihat keadaan istrinya sekarang. Kamu tenang aja. Papa bakal kasih dia hukuman seberat-beratnya. Dan papa sendiri yang akan memberinya pelajaran yang setimpal atas perbuatannya padamu. Pria parubaya itu kemudian mengambil beberapa lembar foto. Salah satunya ada foto Anidia dan kedua anaknya dan satu lagi foto Alvano bersama sahabatnya. Aku juga akan mengambil kebahagiaanmu. Aku akan membuat kau merasakan kehilangan yang melebihi diriku. Setelah mengatakan semua itu, pria parubaya itu segera pergi dari sana untuk melihat keadaan istrinya. Pukul 14.00 ada seseorang yang mengirim paket ke mansionnya Alvano. Sementara pemilik rumah saat ini sedang berada di taman. Kira-kira warna apa yang cocok dengan pakaiannya? Tanya Vira pada sang Dedi. Dia lebih cantik pakai baju warna pink dong sayang. Wah, Dedi pandai saat ini mereka sedang berada di samping kolam renang. Setelah latihan memanah mereka makan siang dan kemudian melanjutkan melukis menemani Vira. Tiba-tiba petir masuk dan membisikkan sesuatu kepada Alvano. Sayang, sebaiknya sekarang kamu istirahat dulu ya, Dedi ada sedikit urusan. Vira yang memang sudah hampir selesai dengan mewarnainya langsung mengangguk. Ada apa sayang? Tanya Anidia yang melihat suaminya tiba-tiba jadi berubah. Tidak ada sweetie. Sekarang kamu bawa anak-anak masuk ke kamar ya. Waktunya mereka istirahat. Kamu juga? Anidia mengangguk. Dia segera pergi setelah mendapatkan kecupan dari suaminya. Sementara itu, Jordan dan Petir sudah berdiri di depan paket yang tadi dikirimkan oleh orang yang tidak mereka kenal. Orang tersebut langsung lari setelah menaruh paket ini di depan gerbang, ucap pengawal yang menjaga gerbang tadi. Saat Alvano datang, salah satu pengawal langsung membuka paket tersebut. Semua mata langsung melotot saat melihat isi di dalam paket tersebut. Kurang ajar! Berani sekali mengirimkan ini ke rumahku! Wajah Alvano seketika langsung merah padam. Jordan dan Petir yang melihatnya juga enggak kalah terkejutnya dengan mereka. Buang semua itu! Jangan biarkan istriku melihat semua isi di dalamnya! Pengawal tersebut langsung menutup kembali kotak berukuran besar tersebut dan segera membawanya dari sana. Setelah melihat isi paket tersebut, Alvano segera masuk ke dalam. Dalam keadaan emosi, dia langsung bergegas menuju kamarnya. Apa yang terjadi? Tanya Lisa saat melihat wajah tegang suaminya. Ada seseorang mengirim paket yang berisikan foto Anidia dan si kembar. Dan ada potongan darah anak kecil juga di sana. Ada secari kertas yang tertulis. Jordan menarik nafas panjang sebentar kemudian melanjutkan perkataannya. Sebentar lagi tangan anak-anakmu juga akan bernasib sama seperti ini. Lisa langsung terbelalak. Apa Anidia melihatnya? Tanya Lisa khawatir. Tidak. Semoga saja tidak terjadi sesuatu pada si kembar. Jordan mengangguk. Di mana Louis? Dia baru saja tidur. Baiklah, aku pergi dulu ya. Kalian hati-hati di rumah. Jordan mengecup kening istrinya kemudian segera pergi dari sana. Sama halnya dengan Lisa. Pipit juga sangat terkejut saat mendengar cerita dari suaminya. Setelah Petir pergi, dia langsung menuju pavilion Lisa. Kita berdoa saja semoga mereka semua baik-baik aja, gumam Lisa bersama Pipit. Sementara Alvano langsung melakukan tindakannya. Awalnya dia diam karena menurutnya semua sudah selesai. Tapi saat menerima paket yang berisi ancaman tersebut, Alvano langsung turun tangan. Siarkan beritanya, perlihatkan semua bukti kejahatannya. Setelah itu barulah kalian perlihatkan kebusukan ayahnya. Ucap Alvano dingin dan langsung dituruti oleh bawahannya. Kenapa harus main melalui media?
Tanya petir tidak mengerti. Biasanya Alvano langsung membunuh orang yang sudah mengganggunya. Kita lihat aja nanti. Bukankah dia juga main melalui media? Semua orang mengenalnya dengan sebutan malaikat penolong dan orang paling dermawan. Kita lihat aja seberapa kuat dirinya. Alvano sudah mempunyai ide untuk menjatuhkan pria yang sudah mengganggu keluarganya. Kita tidak perlu melakukan apapun. Lihat aja hasilnya. Setelah itu barulah dia berhadapan langsung denganku. Alvano tersenyum seperti iblis yang sangat menyeramkan. Petir saja yang sudah sering melihat wajah Alvano bergidik ngeri apalagi orang lain. Benar saja, tidak sampai 30 menit berita langsung tersebar luas. Keluarga pria Parubaya yang sangat berkuasa itu benar-benar terkejut saat melihat berita yang baru ditayangkan. Papa, kenapa ada berita buruk tentang putra kita? Mama tenang aja dulu ya, Papa akan menyelesaikan semuanya. Ayah dari pria yang dibunuh oleh Alvano segera pergi dari sana dalam keadaan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Aku sudah membayar mereka mahal untuk menutup berita buruk tentang putraku. Tapi kenapa masih ada berita miring ini? Teriak pria Parubaya itu murka. Kami juga tidak tahu Tuan, pasti ada seseorang yang sengaja melakukan itu semua. Jawab bawahannya. Alvano, pasti dia lagi yang melakukannya. Kenapa selalu saja dia yang membuat gara-gara denganku? Alvano memantau CCTV di kediaman pria Parubaya tersebut dengan wajah yang tersenyum. Kenapa dia mau balas dendam padaku? Padahal dia sendiri sering menyiksa anaknya sendiri. Gumam Alvano saat sedang melihat kemarahan pria tersebut. Mungkin ada sesuatu yang dia tutupi, makanya dia mau balas dendam. Atau memang ada niat lain? Lanjut petir memberi pendapat. Terserah apapun yang dia lakukan. Tapi kalau sudah menyangkut tentang keluargaku, berarti dia sudah siap menemani putranya itu. Gumam Alvano tersenyum lebar. Sementara di tempat lain, Mia sedang tertawa karena sudah berhasil masuk di antara Alvano dan pria yang sedang berencana balas dendam atas kematian putranya. Ternyata pria itu sangat bisa diandalkan. Katanya pria berkuasa. Tapi kenapa mudah sekali untuk dibodohi? Gumam Mia yang sedang menertawakan kebodohan pria Parubaya tersebut. Semoga saja dia yang akan mendapatkan karma dari perbuatan suaminya. Dan anak-anaknya juga sekalian saja. Gumam Mia tertawa terbahak-bahak sambil melihat isi paket yang tadi dikirim ke kediaman Alvano. Kenapa tidak dari dulu aja aku bertemu dengan pria bodoh itu? Mia masih belum berhenti tertawa sampai-sampai mengeluarkan air matanya, saking dia bahagia. Di mansion Alvano, Anidia dan anak-anaknya dilarang nonton televisi oleh Alvano. Entah apa yang dilakukan Alvano sehingga semua televisi di mansion gak bisa lagi dinyalakan. Mungkin ada masalah nyonya. Biar nanti kamu panggil orang yang biasa memperbaikinya. Anidia mengguk, meski tidak terlalu percaya. Karena mustahil semua TV di rumahnya mati dan barengan nggak bisa dihidupkan. Aneh nggak sih? Tanya Anidia pada sahabatnya. Menurut aku sih nggak aneh. Apalagi kita tinggalnya di hutan. Jauh dari keramaian, bisa jadi sesekali terjadi seperti ini. Ya aku setuju sama Lisa sih. Akhirnya Anidia memilih bercerita bersama sahabatnya yang selalu ada di saat dia bosan seperti sekarang ini.